menyebutkan, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan tentu Bapak Ganjar Pranowo. Saya tidak banyak yang akan saya tanyakan, dan ini mohon tidak dijawab pada saat ini, tapi Bapak akan menjawab dalam visi misi Bapak. Saya Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, mewakili teman-teman provinsi, ingin apa dan bagaimana rencana Bapak dalam menempatkan Kadin, baik Kadin di daerah maupun Kadin pusat, dalam mewujudkan visi dan misi yang Bapak usung. Terima kasih. Baik. Wah, tepuk tangan luar biasa atas sambutan tadi. Ini masih pemanasan, hadirin dan juga pemirsa. Sesaat lagi apa yang tadi disampaikan akan dibahas bersama dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Tapi sesaat lagi, dialog Capres bersama Kadin akan kembali usai jeda berikut. Jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa membeli mochi. Kita akan bedah visi dan misi bersama moderator kita, Afi Liani. Terima kasih Mbak Caca. Ya pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan kata sambutan dari Ketua Kadin dan juga Kadin Jakarta. Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Ganjar. Posisi Kadin daerah dan Kadin pusat berada di mana ketika Bapak menjadi presiden? Mungkin bisa dijawab dulu. Untungnya saya pernah menjadi gubernur. Dan sudah terbiasa dengan Kadin daerah. Ini ada mantan Ketua Jawa Tengah, mitra itu. Karena Kadin yang paling tahu bagaimana di lapangan. Nah, terima kasih. Baik, jadi tadi kita sudah mendengar visi Indonesia 2045. Jadi yang akan kita bahas Pak hari ini dialog itu tidak lepas dari visi Indonesia 2045. Jadi terkait dengan pertumbuhan yang resilient, kemudian ekonomi yang sejahtera, dan juga masyarakat inklusif dan giat, serta pembangunan berkelanjutan. Itu yang akan kita bahas. Baik, karena Pak Ganjar mengatakan bahwa kalau sama pengusaha tuh nggak usah visi dan misi, tiap kali udah pada dengerin. Jadi kali ini kita langsung pada pertanyaan ya. Kita kasih aplaus dulu dong buat Pak Ganjar bahwa ingin bagaimana pengusaha langsung bertanya. Oleh karena itu Pak, yang pertama kami persilakan Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Kami persilakan pertanyaannya. Ini gaspol ini ya. Gaspol ini. Saya akan tanya sekitar ketahanan pangan Pak. Silakan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, satu, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Mohon perkenan Bapak untuk menjawab.
Terima kasih. Terima kasih Pak Sarman. Terima Jadi kasih. itu tadi Pak pertanyaannya. Yang menarik memang petani tua makin banyak, yang muda nggak mau jadi petani, tapi kan kita mau jadi mandiri pangan. Silahkan dijawab. Boleh nggak saya jawab satu sesi besar ini untuk lahan pangan saja, jangan ada pertanyaan yang lain. Banyak Pak, pertanyaan 9. Iya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Satu, sudah betul jawabannya tadi sudah disinggung sedikit. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi, 100 hektar dalam satu pilihannya, 3. 1, sapi, 2, kambing, yang ketiga unggas Pak, 3. Itu pilihan yang mereka beri. Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprodinya, praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan. Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu Pak. Enggak mau Pak dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda Pak, saya tanya kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi Pak. Mudahkan bibit. Ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar. Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan Pak, dapat Pak. Yang Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol Pak. Lahan kita nanti akan tidak tercatat dengan baik, maka ketika kita kan, wong ini data petani kok. Berapa luas lahannya, tempatnya di sana, di mana, pakai geotek, maka distribusinya mestinya bisa. Tingginya harga pangan yang namanya beras itu karena produksi kita rendah. Sebenarnya tapi kita berikan berikutnya kepada yang lain. Ini menarik Pak, jadi korporatisasi dan high teknologi akan dilakukan dan petani juga bisa mendapatkan keuntungan karena ada bisnis lain di luar itu ya Pak? Karena ada bisnis lain mendapatkan nilai tambah dan Baik. ingat, hasil riset di Indonesia yang terbanyak adalah pertanian. Kenapa kita tidak pakai? Pakai dong. Wah luar biasa. Kasih tepuk tangan karena ini satu hal yang menarik, kita bakal mandiri pangan kalau Pak Ganjar jadi presiden. Oke baik, berikutnya ada pertanyaan yang kedua Pak, yaitu terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan. Kami persilakan Pak Randi Teguh, Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan. Silakan Pak. Ya, Pak Ganjar. Selamat sore. Sehat Pak ya? Oh selamat sore betul. Alhamdulillah, ya. Iya. Tadi Bapak dari sawah, semoga tidak dari rumah sakit karena kondisi sehat. Pertanyaan saya dari industri farmasi dan kesehatan. Pandemi COVID-19 mengajarkan Indonesia dalam industri farmasi dan kesehatan 90% bahan baku komponen tergantung pada impor. Kita ketahui industri farmasi, kimia dasar, komponen sangat tergantung kepada industri kimia dasar dan petrokimia. Data di negara tetangga, misalnya Vietnam, mereka punya 29 industri petrokimia, sementara Indonesia baru 4. Terkait dengan riset and development, khususnya seperti di alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan melalui inovasi sangat panjang, butuh waktu, karena harus melalui 2 Valley of Death, bahkan dalam dana riset hanya 0,05% dari PDB, dibandingkan negara maju yang rata-rata sekitar 3% dari PDB. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama tentu bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku komponen untuk farmasi dan alat kesehatan. Jangka waktunya tidak otomatis langsung, dan yang kedua adalah alat kesehatan biasanya suka dipersulit impor, gimana ada transisi. Silakan Pak. Bapak berkenan jawaban panjang apa pendek? Jawaban lengkap Pak. Oke, pintar. Lengkap 2 menit Pak. Jawaban pendeknya Pak, Research and Development. Kami bincang soal ini dengan BRIN. 1% aja Pak kita mulai Research and Development Indonesia dari PDB Pak. 1% aja. Kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Risetnya sudah Pak, di BRIN. Kita nggak punya loh Pak. Pak, mohon maaf dengan segala hormat.
Setiap kami menyusun anggaran, pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur, permintaan tertinggi adalah alkes, Pak. Dan maaf, yang banyak bermasalah juga di alkes, Pak. Yang ketawa berarti pelaku. Ini tidak boleh kita teruskan. Ini mesti kita hentikan. Maka pertanyaan ini top. Ini pertanyaan bagus banget. Saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya Pak. Dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar nggak? Suka tidak suka, kita harus memulai kimia dasar, petrokimia, Pak. Kalau itu dilakukan, maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke, luar biasa. Perisetnya yang sudah ada. Siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Ini perkelahiannya, Pak, dengan para pedagang juga. Kita tidak bisa mandiri, Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi, sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang, Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional, ya bawa ke internasional, ya bawa ke tema debat lagi, ini nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Kasih aplaus dong. Maka kemarin ketika disebut, Pak Ganjar bagaimana membangun selatan-selatan? Oke, selatannya kita inventarisasi dulu dong. Maka bagaimana politik luar negeri yang bebas aktif? Aktifnya sekarang otonomi strategi. Otonomi strategis inilah Pak kita pilih itu dengan mitra negara lain untuk kita buat, Pak, tapi harus segera dimulai dan negara harus memproteksi. Kalau itu tidak terjadi, Pak, kita kalah terus. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ini menjadi perhatian kesehatan. Jadi nanti kita catat kalau Pak Ganjar jadi presiden juga ya. Baik, pertanyaan ada ketiga Pak, yaitu Ibu Ratu Tisa Destria, Ketua Komite Tetap Bidang Industri Produsen Peralatan Olahraga dan Penunjang lainnya. Silakan Bu Tisa. Bagaimana Bu, ini bola, Bu? tolong. Jadi, oh iya Bu Tisa, Pak. bola bagaimana? Saya ikuti kesibukan beliau pada saat Oh gitu itu. ya Pak, wah luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar. Mohon izin Pak Ganjar, hari ini bukan tentang bola Pak. Oh iya. Tapi peningkatan nilai tambah industri. Mohon izin untuk bertanya mengenai hal tersebut mewakili dari Kadin. Data menunjukkan bahwa 76,9% impor merupakan bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur dalam negeri. 14,9% impor juga merupakan barang modal yang penting bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, program substitusi impor belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam negeri. Sehingga adanya kebijakan pelarangan impor bahan baku tentu menyebabkan tersendatnya kegiatan manufaktur dan sektor perekonomian lain. Sisi lainnya, ekspor Indonesia sendiri masih didominasi bahan mentah, terutama CPO dan batu bara, sedangkan negara tetangga kita Vietnam bukan hanya masih unggul soal bola Pak, tapi ekspor penyumbang Vietnam sendiri pun dari satu merek elektronik global brand bisa menyumbangkan lebih dari 65 miliar US dollar. Pertanyaannya ada dua Pak. Yang pertama, bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan transisi dari ketergantungan terhadap bahan baku impor menuju program substitusi impor tanpa mengganggu industri yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, sektor atau produk apa yang akan menjadi jagoan Bapak untuk Bapak kembangkan sebagai daya dukung ekspor baru dan kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian Pak, terima kasih. Pertanyaan banyak orang nih Pak ya, iya. dua, ekspor apa lagi selain coal dan CPO, dan yang pertama tadi substitusi impor, silakan. Ekonomi kita kalau nggak salah, kalau nggak coal-nya dihilangin, agak mengerikan gambarnya ya. Betul Pak. Tapi ketika coal-nya ditambahin baru ya Mbak ya, psh, Baru gitu. naik. Maka saya mau jawab yang kedua dulu Mbak, ekonomi kreatif. Karena ternyata penonton film itu ketika filmnya bagus, sekali film itu diputar,
itu kadang-kadang menghasilkan sebuah rintisan usaha yang berjalan sudah lama sekali, kreatif. Itu baru film, belum lagu, belum desain, yang punya IP banyak sekali. Dan kami berbincang dengan anak-anak muda yang ternyata mereka punya concern betul di situ, sehingga kemudian mereka berharap ekonomi kreatif inilah kalau kita bicara agar ekonomi hijau berjalan, alam tidak rusak karena dieksploitasi, dan kita tidak mau memikirkan alternatif potensi ekonomi Indonesia, maka kita akan masuk di situ terus. Padahal kalau ini kita buka, anak-anak muda punya potensinya minta ampun. Waktu kami berbincang dengan kawan-kawan ahli, beberapa di antaranya saya kira pelaku yang ada di Kadin ini, apa sih pentingnya internet cepat? Salah satu ada di situ. Bagaimana sih anak-anak di ujung-ujung Indonesia, di remote area bisa mendapatkan akses semua gratis untuk mereka. Berbasis dari itu, dan mereka punya knowledge yang bagus, maka sebenarnya kreatif hub-nya tinggal disediakan. Kolaborasi di antara mereka sebenarnya memunculkan tokoh-tokoh baru. Maka kemarin di debat saya contohkan, duta besar kita lagi-lagi sama ya, untuk berbicara di dunia internasional bagaimana bekerja sama saling menguntungkan untuk mengembangkan SDM itu. Saling latih, saling produksi, saling mengisi, kemudian kita unggul. Itulah otonom strategi dalam politik luar negeri yang saya ceritakan kemarin. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya ini alternatif ekonomi ke depan. Maka kalau kita punya sumber daya alam, simpan dulu. Simpan dulu. Karena kita akan berpikir sangat panjang. Kita belum mencari loh yang di luar angkasa. Kita masih berkutat di sini kok. Negara lain sudah lari ke sana. Jangan-jangan ada energi, ada material yang lebih bagus. Tapi beberapa kawan profesor dari ITB kemarin mengingatkan, Mas, research and development. Jangan-jangan beberapa material yang kita ekspor, raw material itu, ikutannya yang lain banyak karena kita tidak mampu melakukan penelitian soal itu. Padahal kalau iya, jangan-jangan itu material yang banyak. Tadi yang pertama Menarik apa? Sorry. sekali. Yang pertama tadi belum saya jawab, lupa. Yang satu lagi tadi pertanyaannya mengenai bahan baku yang akan disubstitusi impor. Oh ya, bahan baku yang disubstitusi. Maka ketika kita bicara hari ini kita punya, kalau salah satunya umpama yang dua unggulan lah ya, coal sama sawit. Ya, sawit. Ya, batu bara sama sawit. Ya udah, itu jadikan anchor dulu. Sekarang lagi geser ke nikel. Lagi geser nih nikel, lagi agak laku gitu. Kalau itu mau kita hitung, yuk kita hitung dengan baik. Kira-kira kalau ini akan menghasilkan banyak dan kita mitigasi kerusakannya tinggi, kita mau toleran sampai kapan? Agar kurva keduanya kita siap, gantinya punya. Maka kemudian ya udah kita Nilai tambahnya tetap di ekonomi kreatif. tetap masih Baik. ada. Nah, tinggal kita hitung ini akan berapa lama, kan kita bisa memitigasi, punya alat ukur. Kalau ini habis-habisan, kita akan habis dalam waktu berapa lama. Kita mau hentikan atau nekat. Baik. Maka kalau kita bicara kondisi seperti itu ya soal ekological, sosiologi dan governance, ESG-nya itu mesti betul-betul nggak boleh jorok. Iya. Hancur Baik, itu Pak. kalau jorok itu. Nanti masih ada sesi lagi, masih ada 6 pertanyaan lagi, tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana juga yang ada di studio dan juga di sini. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya, masih bersama saya Afiliani dan masih acara dialog bersama Kadin dan Capres Bapak Ganjar Pranowo. Ya Pak, tadi kita sudah membahas berbagai hal, sekarang masih ada 3 lagi yang menarik juga untuk dibahas oleh Bapak. Yang pertama adalah Bapak Hari Nuryanto Sudiro, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah. Ya, ada di sini Pak. Ya, ya. Saya kenal Silakan, ini. Pak. Sekeluarga saya kenal nih. Ya. Silakan Pak. Izin Pak, mengenai membahas topik wirausaha. Sebanyak 99,6% atau 63,9 juta unit usaha adalah usaha mikro yang sulit untuk hanya 194.000 dan jumlah usaha menengah stagnan di angka 44.000. Pemerintah memiliki dalam pendampingan UMKM yang mayoritas fokus pada usaha mikro. Oleh karena itu diperlukan peran dari swasta untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasok global sehingga bisa kita naik kelas.
seperti yang telah dijalankan oleh Kadin. Sedangkan untuk perusahaan besar, bagaimana strategi dari Bapak dalam membuat perusahaan Indonesia ini bisa menjadi pemain global? Demikian pertanyaan kami, mohon jawaban. Terima kasih. Ya Pak, jadi naik kelas nih Pak, karena Naik banyak kelas, ya. sekali UMKM kita nggak naik kelas. Ya. Kalau bisa jadi dalam rantai pasok global sehingga dia bisa naik kelas. Silakan Betul. Pak. Yang UMKM dulu. Ini serba kebetulan. Ada 3. Ada 3. Ini serba kebetulan aja, kebetulan aja. Pak. Cocok ya berarti. Cocok. Ini cuma 3 aja. Yang pertama memastikan bahwa yang UMKM itu dia tahu persis apa yang dia kerjakan atau produknya. Ya. It's about product knowledge. Ketika dia, yang kedua, apa? Akses modal. KUR dimunculkan. Bapak Ibu saya mau cerita ya. Kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di Jawa Tengah. Mas Yanto ini tahu ini. Dari dulu saya minta tolong Mas Yanto, minta tolong Mas Kukrit waktu itu. Kadin, bantulah kami. Maka kemudian banyak sekali akhirnya kolaborasi Bank Jateng. Coba Anda, KUR nasional dari 12 turun ke 9, pas diumumkan 9. Nah yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan inilah untuk naik kelas. Begitu naik kelas, kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan kita agak nekat dikit. Teman-teman duta besar kita minta satu-satu. Saya teleponin sendiri Mbak. Tak teleponin Mas Yanto. Tolong dong dibantu. Akhirnya Jepang. Jualan. Kita jualan. Akhirnya Jepang ke Osaka. Mereka minta, saya mau segala produknya, tapi tolong dikurasi dulu, terus kami akan seleksi. Akhirnya masuk. Yang masuk makanan. Tapi di Perancis tidak. Yang Perancis ini macam-macam bisa masuk. Saya punya teman Perancis, akhirnya diambil dan kemudian sudah repeat order. Later juga menjadi orang dan hukum. Kami tidak bisa Pak. Kejar sana, kejar sini, kurang dikit dipersoalkan, problem Pak. Yang kedua problem pajak. Pajak ini juga sama Pak. Kita diburu terus katanya sudah teks amnesti masih dikejar-kejar. Ya, maka apakah pernah menjadi korban Pak? Maka kemudian saya bilang, kenapa kita tidak melakukan sebuah simplifikasi report system? Ya. Kalau sudah ada dan itu masuk dalam sistem besar, itu kan gampang sekali. Kalau udah bayar nggak bisa ditagih-tagih, ya buka aja di situ. Jadi kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu jangan lagi terjadi ya pada pemerintahan nanti ya Pak harusnya. Kenapa saya bersama Pak Mahfud? Biar Supaya orang nggak itu takut. Ya, asik. Gitu. Oke Pak. Dan Pak Mahfud bisa melakukan itu. Jadi yang besar silakan. Kalau ada sesuatu kita akan menyiapkan namanya government super apps. Itu untuk apa? Untuk lapor biar langsung sampai pada presiden. Wah keren banget nih. Nah pertanyaan berikutnya tuh terkaitan juga dengan perpajakan nih Pak, menarik. Karena tadi Bapak sudah bilang masalah perpajakan mesti disimplify. Nah gimana caranya, ada yang mau nanya juga. Silakan Pak Tony Wenas, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi. Kita kasih aplaus. Selamat siang Pak Ganjar. Pertanyaan kami mengenai perpajakan Pak. Rasio pajak dari tahun ke tahun tuh mengalami peningkatan, tetapi bila dibandingkan dengan negara lain itu masih relatif rendah, yaitu di kisaran 10%. Saat ini jumlah wajib pajak baru belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dan di sisi lain, wajib pajak yang existing masih belum optimal pembayarannya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi persaingan usaha, di mana pelaku usaha yang taat bayar pajak harus bersaing dengan pelaku usaha yang tidak taat bayar pajak, sehingga cost yang taat akan lebih tinggi daripada yang tidak taat. Dan ini tentu saja menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi wajib pajak yang belum taat pajak, agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Mohon jawabannya Pak Ganjar. Ini menarik pertanyaan pengusaha Pak, pengen taat pajak tapi saingan sama yang tidak taat pajak. Ngapain saya bayar pajak? Udah taat-taat, yang sana nggak bayar pajak, enak aja, kira-kira gitu ya Pak ya. Lalu saya menunjukkan kedongkolannya gitu ya. Pak Wenas ini bagus sekali pertanyaannya, karena juga kami mendengarkan, maka saya sentil tadi, saya sentil sedikit. Kayaknya omongan saya benar ya tadi ya. Merasakan kan ya, udah TA dikejar lagi gitu kan, merasakan kan Pak. Maka betul Pak, sebenarnya udah terjawab sendiri oleh Pak Wenas. Jadi mau dilakukan gitu Pak? Ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu optimalisasi.
bukan memeras, beda loh ini. Ini bahasa ini nggak enak banget di pengusaha. Pak Ganjar tolong dong Pak, kita itu udah bayar Pak. Kalau Bapak mau cari kesalahan kami pasti ada lah Pak. Tapi silakan tunjukkan Pak. Silakan Bapak baca, saya akan saya tunjukkan. Ini loh Pak, grafik pembayaran pajak saya. Ini sales kami Pak. Kurang apa kami pada Republik ini? Jadi wajahnya itu ketika menyampaikan kepada saya itu dengan wajah disopan-sopankan sambil menahan kemarahan. Tahu kan Pak itu? Ini kalau kita pakai perasaan itu begitu ya. Tadi kira-kira begitu. Nah, maka kemudian apa sulitnya kita membaca data Pak? Alat ini sangat bisa. Saya senang dengan pertanyaan konsultan pajak. Kami komunikasi dengan kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak, dan saya komunikasi dengan pengusaha. Detailnya nggak saya baca Pak, nggak saya bawa, jadi saya nggak akan baca di sini. Saya takut salah karena data, tapi nanti bisa kita omongkan. Pak, inilah pembayar pajak kita, ini yang sudah punya NPWP, ini yang sudah bayar, ini yang bayarnya penuh Pak. Saya sudah punya Pak Wenas. Bapak jangan khawatir, nama Bapak aman. Maka pada saat itu Pak, saya ambil satu Pak. Loh, yang ini kan berarti bisa dioptimalkan. Maka saya punya formula itu Pak. Pak, yang bisa dioptimalkan range ini sampai ini. Ada namanya enggak? Bapak tinggal minta Pak, itu ada. Oke. Lalu yang ekstensifikasi di mana? Ini Pak, segini Pak. Segini Pak gedenya. Nah yang gede banget ini Pak, sebenarnya yang Bapak bisa aja dialog. Jangan diancam deh Pak. Mereka ini punya kok semangat berusaha. Pak, saya itu sebagai orang yang pernah di pemerintahan gitu ya, melihat seperti ini. Pak, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Omong kosong kalau dia bisa berjalan sendiri. Dia butuh mitra, dan kalau konteks ekonomi, siapa lagi tidak kalau bukan Kadin? Ya. Siapa lagi Pak kalau bukan pelaku usaha? Maka kemudian cara itulah yang kemudian bisa kita naikkan. Tax ratio-nya oke apa enggak? Tapi terakhir Pak, kalau itu udah berjalan, mau intensifikasi ke ekstensifikasi, by data tadi agar ada special treatment pada masing-masing klaster Pak. Otomatis. Satu Pak, penegakan hukum Pak. Lagi-lagi Pak, kalau itu sudah begitu, terus kemudian kemarin ada cerita permanen di pajak, cerita moge, cerita saru lah, cerita yang nggak enak itu, kan distrust itu masyarakat Pak. Yang ini mesti dibereskan. Nanti sih ada kelembagaannya kita atur Pak. Ya. Nanti cerita kelembagaannya undang lagi. Kayaknya apa yang disampaikan Kadin semua Bapak rasanya cocok ya Pak ya? Cocok ya, oke. Nah kaitannya nih Pak, habis bayar pajak kan ada pelakunya nih Pak, ada koperasi, ada BUMN sama swasta. Nah ini ada persoalan nih, gimana membuat playing field antara swasta dengan BUMN itu jadi sama. Nah ada penanyanya dulu nih Pak, silakan Pak Juan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Sebelum bertanya Pak, ada berapa yang belum terbayar oleh BUMN Pak? Siapa yang belum dibayar? Itu di sebelah kanan banyak sekali. Oke. Silakan tanya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Masalah BUMN dan swasta ini. Pertanyaan kami Pak, dapatkah Bapak membantu sinergi antara BUMN dan membantu mereka? Tapi mereka ditugaskan juga untuk membantu. Pak, jadi bagaimana playing field? Pak, rasanya penting Pak. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan, tapi tidak boleh punya cucu, cicit, apalagi, ketawa lagi, korban-korban lagi sebelah kanan saya ini, betul ya? Betul Pak. Maka begitu Bapak tadi bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya, ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, canggah, gantung siwur kira-kira itu kalau orang di Jawa itu sampai loh iya dong. Tapi jangan-jangan kalau Anda dari anggota Kadin ini besok saya jadikan Menteri BUMN, Anda kelakuannya sama. Jangan lo ya, bawa misi ini lo ya. Bapak Ibu percayalah, pemerintahan yang punya integritas ngadu. Mereka ngadu aja hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat tuh nggak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele, dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa kamu tidak menjalankan yang teknis. Maka dengan godam dari pimpinan tertinggi kita ngomong seperti, kan saya ngomong gitu, waktu ketemu dengan para pengusaha yang tunggakannya masih banyak. Tunggakannya banyak. Pak, besok
Bayar. Panggil tuh BUMN-nya, kenapa masalahnya? Oke. Pasti selesai lah. Baik. Kalau enggak dia, Bapak Ibu, kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sautannya. Setuju nggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia nggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung, Oke. tolong ganti, tarik. Baik Pak, terima kasih jawabannya menarik dan ternyata berbagai pertanyaan itu sudah dalam pemikiran Bapak Ganjar Pranowo. Baik pemirsa dan juga para hadirin, jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Masih bersama saya Afiliani dan dialog Kadin bersama Capres Bapak Ganjar Pranowo. Saat ini kita juga masih ada penanya nih Pak Ganjar. Sebelum Masih ada ya? kita akhiri, ada satu yang sangat penting sekali karena bicara tentang green economy. Kami persilakan Ibu Sinta Wekamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luar Negeri. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ganjar, ini pertanyaan yang penting sekali yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pilar yang ada di roadmap tadi. Nah, mungkin kalau kita tahu kan Indonesia sudah komitmennya ya, untuk mencapai 2060 terbarukan. Tapi biayanya kan lebih tinggi Pak. Ya kan, kalau kita lihat pembangkit tenaga surya dibandingkan dengan batu bara itu kan jauh lebih tinggi. Sehingga subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah itu kan bakal lebih besar untuk energi transisi ini. Juga kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan juga oleh masyarakat lebih besar. Nah, pertanyaannya sederhana Pak, bagaimana bisa menseimbangkan yang namanya kita mau mencapai energi transisi tapi dengan kemampuan masyarakat gitu. Kita kan maunya just transisi Pak, tidak hanya energi transisi. Itu saja. Terima kasih Bu Sinta. Jadi pendapatan masyarakat supaya tetap baik dan energi terbarukan bisa jalan. Itu gimana caranya itu aja Pak? Saya kira pertemuan COP kemarin ya, di Uni Emirat itu juga semua menagih janji banyak negara kok. Dan rasanya juga persis seperti Mbak Sinta sampaikan, tidak mudah. Kita punya pilihan transisi energi. Tim kami menghitung, kalau kita tidak melakukan transisi energi mulai dari sekarang, problem kita akan jauh lebih serius. Dan itu kita mitigasi. Tapi kalau tiba-tiba duitnya nggak ada, dan kemudian sumber daya existing kita juga tiba-tiba akan hilang, maka ada gradual. Beberapa teman yang kemarin memberikan nasihat kepada saya, Mas Ganjar jangan langsung lompat dong kepada EBT-nya. Kita masih punya gas yang belum optimal. Itu bahasa mereka. Kalau kemudian dari sebutlah energi kotor, kemudian energi agak bersih ke gas, baru kemudian ke EBT, rasanya bisa jalan. Namun kita juga bisa mencari partner tadi. Negara lain ketika kemudian daya beli masyarakat masih kecil, oke, maka kita bisa dorong umpama kita memproduksi sendiri. Solar panel umpama, kalau kita produksi sendiri kenapa tidak? Pasir silika kita punya loh. Ya, energi yang sekarang sedang berlebih dari PLN wabil khusus di Jawa, kenapa kita tidak menciptakan industri yang membutuhkan energi besar? Kenapa? Maka ini ruang yang kemudian bisa membalance untuk pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Kita kasih, ini ada energi gede yang besar sekali. Atau barangkali saya ngobrol nih sama orang-orang waktu kunjungan dari Uni Emirat Arab, cerita, kenapa Singapura membelinya dari Australia kok tidak dari kita? Dia mau yang hijau, yang bersih, tapi belinya jauh banget. Dia nyolek saya begini, Pak Ganjar, kenapa Anda tidak buat itu ya dari Sumatera, sehingga kabelnya pendek banget? Kenapa? Kenapa harus jauh sekali? Anda sampaikan kepada pemerintah Anda, bahasanya begitu. Oke, nanti saya perintah sendiri, gitu. Daripada kita menyampaikan kan begitu. Maka gridnya seperti itu, Mbak. Kami bahkan sudah menghitung beberapa potensi dari energi baru terbarukan yang bisa kita generate juga banyak sekali. Geothermal umpama, ya, ada gas rawa. Ini saya praktekkan untuk sebutan diri energi. Itu kita praktekkan. Jadi 25-30 tahun mereka sudah free. Fasilitasnya nggak sulit, engineer-nya juga nggak terlalu kesulitan mengerjakan ini. Ini yang kita lakukan. Kalau tidak, kita punya hutang kurang lebih besar. Kurva
EBT-nya segera dimulai. Kita ajak partner untuk bisa berjalan kepada kita. Maka kemarin di debat terakhir saya katakan, belum bisa disampaikan di sini, kita akan sampaikan nanti dalam bentuk dokumen hari ini kepada Pak Ganjar yang akan bisa dijawab. Mungkin suatu saat kita bisa diskusi secara tertutup dengan Kadin, Pak. Bapak bersedia ya? siap. Siap. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya pada hari ini yang luar biasa walaupun dari jauh-jauh khusus ke sini. Dan juga para hadirin dan juga para pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jadi tidak Anda pilih mana yang mau Anda pilih. Ya, salah satunya adalah Pak Ganjar yang sudah diperhitungkan. Oh, nanti jangan di sini. Baik, untuk berikutnya ada hal yang akan disampaikan, kami persilakan kepada Mbak Caca. Terima kasih dan tepuk tangan untuk moderator kita Ibu Afiliani dan calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Wah.